Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Najwa sama Nabila. Oke, di samping ada teman kalian juga yang sedang mengikuti pelatihan konselor sebaya ya? Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang identitas dan integrasi nasional ya. Bapak sudah menyiapkan PPT-nya dan Bapak juga sudah menyiapkan videonya, serta Bapak sudah menyiapkan LKPD yang akan dibagikan kepada Anda semuanya. Nah, langsung saja bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan tujuannya yang pertama, Anda mampu mengemukakan arti identitas nasional dan integrasi nasional. Apa? Identitas nasional dan integrasi nasional. Ya, identitas bukan integritas. Ya, identitas nasional dan integrasi nasional itu memiliki dua hal yang berhubungan. Identitas itu adalah identity, sesuatu yang melekat pada seseorang atau hal. Seperti siapa? Identitasnya apa yang kalian ketahui? Laki-laki, betul. Fisiknya? Tinggi, ganteng. Kepribadiannya? Nah, itu contoh adalah identitas dari seseorang. Nah, kalau identitas nasional berarti identitas negara kita. Berikutnya kita juga nanti akan menganalisis unsur-unsur pembentuk dari identitas nasional. Kemudian kita akan menganalisis keterkaitan dengan globalisasi dan integrasi nasional. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan? Cukup? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita lihat dulu ya kan, ada tayangan video. Coba Rafa, tayangkan videonya. Ya, silakan Anda bisa lihat. Abdul Hambawi atau akrab disapa Gus Dur adalah seorang yang pluralis. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakannya memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan, mereka sama dengan suku etnis bangsa lain dan memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Baik, sudah? Kita mulai lagi. Baik, demikianlah tadi tayangan yang sudah Anda saksikan. Bagaimana hasilnya? Bagus ya, Anda memperoleh pemahaman kan? Baik, nah sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang materi pada hari ini sedikit ya. Silakan Rafa. Ya, lanjut. Nah, ini ya tentang identitas nasional. Jadi tadi sudah saya sampaikan, identitas itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang, ya kan, atau pada hal, atau pada benda, atau pada satu bangsa. Kalau kita membahas tentang identitas nasional, berarti adalah sesuatu hal yang melekat pada bangsa tersebut. Karena national itu adalah bangsa seperti yang sudah kita jelaskan minggu sebelumnya. Nah, apa saja coba yang kalian ketahui identitas dari bangsa kita? Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa apa saja? Bangsa yang demokrasi, bangsa yang beragam, bangsa apa lagi? Bangsa yang ramah, bangsa yang religi, betul gak? Bangsa apa lagi? Bangsa yang tahan banting, ya, dan sebagainya. Itu adalah identitas. Coba lanjut.
Nah, ya lanjut. Lanjut, Mas. Oke, jadi identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa dengan ciri-ciri yang khasnya. Ya, tadi ciri-ciri khasnya sudah kita coba uraikan ya, sudah kita bahas secara bersama-sama. Lanjut. Nah, bagaimana dengan identitas bangsa kita? Kita lihat. Ya. Indonesia kini tidak saja tidak mengalami krisis identitas, melainkan juga krisis dari berbagai macam hal yang ada semenjak kita ada reformasi. Apa? Coba salah satunya. Ya kan, krisis identitas kita. Udah pada mulai hilang kan? Yang tadinya bangsa kita bangsa yang ramah, ya kan? Bangsa yang yang baik, menjadi bangsa yang ganas, bangsa yang bengis, ya kan? Bangsa yang vandal dan sebagainya. Bangsa kita bangsa yang yang sopan. Sekarang sopan santun. Bagaimana? Sudah hampir hilang juga. Ya inilah tantangan kita sebagai generasi muda zaman sekarang. Bagaimana di zaman sekarang kita bisa melestarikan identitas kita. Di samping kita juga tidak menghilangkan dari nilai-nilai globalisasi. Lanjut. Ya. Nah, ini unsur-unsur identitasnya ya. Ya. Pertama ke pandangan hidup bangsa, kemudian ke kepribadian, ke filsafat, ke ideologi negara, kemudian menjadi dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Nah, dari dasar negara kemudian diwujudkan dalam berbagai macam peraturan atau hukum. Ya. Menjadi akhirnya kita menjadi negara hukum, rule of law. Dari negara hukum kemudian memunculkan berbagai macam hak dan kewajiban dari warga negara. Jadi tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita sudah bahas di negara kita hak dan kewajiban itu ada di dalam pasal 27 sampai pasal 34. Ya. Itu ada semua hak dan kewajiban kita. Termasuk apa saja coba kewajibannya? Bayar pajak, bener gak? Mentaati peraturan. Apalagi? Kan udah dibahas. Apalagi kewajiban kita sebagai warga negara? Bayar pajak, mentaati peraturan, menjaga nama baik negara, ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kalau negara diserang kan? Apalagi? Nah, nanti makanya sering-sering dibuka buku yang sebelumnya. Nah, kalau hak kita banyak kan? Dari pasal 27 sampai pasal 34. Dari mulai hak di bidang hukum sampai hak di bidang kesejahteraan sosial. Nah, munculkan kemudian ke etika politik dan ke geopolitik. Lanjut. Nah, ini unsur-unsurnya, yaitu suku bangsa. Banyak gak suku bangsa kita? Banyak. Ada berapa? Saya sendiri tidak tahu. Banyak. Di Pulau Jawa banyak. Di Pulau Sumatera banyak. Di Pulau Kalimantan juga banyak. Kemudian ada agama-agama, banyak juga kan? Kemudian kebudayaannya banyak, kebiasaan-kebiasaan, tarian dan sebagainya, dan bahasa banyak juga kan? Seperti yang sudah Pak Jumanta sampaikan bahwa di Papua justru paling banyak bahasanya. Kenapa? Karena mereka berdasarkan suku-suku atau klan-klan. Ya, lanjut Pak. Nah, suku bangsa ya. Lanjut. Agama. Ya, banyak. Berikutnya. Nah, kebudayaan ya. Kebudayaan itu dari kata budaya. Budi dan daya, hasil cipta manusia. Berarti kebudayaan adalah produk manusia. Produk kita semuanya. Maka kebudayaan mengikuti dengan perkembangan manusia. Ini adalah hasil kebudayaan. 2000 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada. Ada sekarang kan? Kenapa? Karena ini adalah produk manusia, hasil karya manusia. Maka karena hasil karya manusia, maka kebudayaan mengikuti dengan tingkat perkembangan dari peradaban dari manusia.
Semakin ke sini kebudayaannya akan semakin canggih. Maka yang dimaksud dengan kebudayaan itu bukan hanya tarian, bukan hanya makan tradisional, bukan hanya gaya hidup, tetapi kebudayaan itu luas. Karena kebudayaan itu adalah produk manusia. Manusia dibekali dengan maka manusia akan terus melakukan inovasi. Lanjut. Nah, bahasa, banyak bahasa. Tapi alhamdulillah kita memiliki yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Iya, coba kalau nggak ada bahasa persatuan, apa yang terjadi? Nggak nyambung. Orang Jawa ngobrol dengan orang Padang nggak nyambung. Orang Padang ngomong sama orang Bugis kagak nyambung. Kenapa? Karena berbeda bahasa. Dengan orang Bali kagak nyambung. Ya kan, kenapa kita bisa nyambung, kita bisa berinteraksi? Karena kita punya bahasa persatuan. Lanjut. Nah, dari unsur identitas nasional ini ada identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Ya, identitas fundamental adalah fundamen yang bersifat dasar, yaitu Pancasila. Kita punya dasar negara. Identitas instrumental adalah undang-undang. Kita punya yang namanya undang-undang dasar. Identitas alamiah kita memiliki yang namanya daerah, suku bangsa, dan sebagainya. Paham nggak? Perbedaan identitas fundamen, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Paham kan? Oke, lanjut Rafa. Nah, ini tentang globalisasi yang tadi saya katakan bahwa zaman sekarang, di zaman globalisasi, ya kan, itu tantangan kita semakin besar. Bagaimana kita bisa melestarikan kebudayaan, melestarikan kebiasaan, melestarikan identitas nasional kita. Jepang itu adalah negara maju, betul gak? Sepakat gak? Tapi Jepang tidak menghilangkan dari identitas dan tradisinya. Coba orang Jepang kalau ketemu masih begini kan? Orang Indonesia kalau ketemu gini-gini aja. Udah jarang yang begini kan? Coba kalian aja. Kalau kalian lewat begini enggak? Misi Pak, misi enggak? Enggak, sudah jarang. Orang Jepang pasti kalau ketemu begini. Nah, tidurnya walaupun semodern apapun Jepang, tidurnya masih di bantal di bawah, enggak pakai kasur. Bukan pakai kasur, enggak pakai ranjang, enggak pakai dipan, enggak pakai ranjang gitu, enggak pakai. Itu tradisi mereka luar biasa, mereka lestarikan loh. Dan berbicara tentang teknologi, ya Jepang maju, tapi mereka tetap melestarikan. Itulah maksud saya bahwa globalisasi tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana kemudian identitas nasional, ya kan, tetap ada. Kebiasaan-kebiasaan tetap kita lestarikan. Kebudayaan kita tetap kita lestarikan. Tanpa kita menghilangkan dari proses globalisasi. Sampai di sini paham? Ada yang mau dikomentar? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau komentar, sekarang buat 5 kelompok. Silakan buat 5 kelompok. Berarti ini kan baru ada 4. Ada yang ke sana 2, dari sini 2, atau 1, dari sini 1, dari sini 1 ke sana. Sini sudah cukup segini 4. Ya. Silakan buat kelompok berlima. Ayo, dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1 dulu ke sana. Cepat ya sini. Buat 5 kelompok. 1 siapa aja? Udah kamu aja. Kamu situ aja. Rahma, kamu situ Rahma. Udah di situ. Rahma, kamu yang situ. Nah, jangan kebanyakan. Apa yang harus kalian lakukan di dalam kelompok ini? Kita sudah selesai materi. Bisa ditutup. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kalian di dalam kelompok kalian itu kalian nanti membuat gambar. Membuat gambar atau lambang atau simbol dari kelompoknya masing-masing. Paham gak maksudnya? Nah, setelah kalian membuat gambar atau simbol atau lambang, kemudian kalian diskusikan filosofinya, alasan dari gambar tersebut seperti apa. Setelah itu,
ya kan? Buatkan alasannya, ya kan? Seperti apa? Nanti kalian maju ke depan tiap kelompok menyampaikan alasan filosofi dan alasan yang lainnya terkait dengan gambar dan simbol tersebut. Paham? Waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Berarti pukul 9 lewat 5 menit sudah selesai. Karena banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Ya, silakan. Diskusikan langsung. Oke, baik anak-anakku sekalian, sudah selesai kan ya? Alhamdulillah, baik, langsung saja kita memasuki sesi presentasi kelompok hasil diskusi. Untuk pertama langsung saya silakan, kelompok yang pertama saya silakan untuk maju semuanya ke depan. Cepetan. Ini alasan teman minggu bunga ini yaitu 5 kelompok bunga yang menggambarkan 5 sila-sila dan bunga yang menandakan keberagaman dan terdapat banyak dan ini saling merangkai suku-suku. Dan yang terakhir, kakak yang berarti tanda tumbuh kehidupan semakin maju. Ya, tepuk tangan. Silakan. Ya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai lambang yang sudah kami gambar beserta maknanya. Jadi ini adalah lambangnya dengan maknanya yaitu melambangkan peraturan, kerjasama, dan keberagaman. Warna-warna berbeda yang menunjukkan dinamika. Lambang ini sering digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai keberagaman dan solidaritas dalam tim. Ya, tepuk tangan. Kelompok berikutnya. Ayo, kelompok berikutnya. Hei, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang, dari ujung sana silakan kumpulkan ke sini. Kita mau closing statement. Mau kegiatan penutup. Cepetan. Sini. Sini. Ambon, kulit dan skin.
Ayo sini. Itu cara Sini. Udah siap? Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah semua kegiatan sudah kita lakukan bersama ya. Terakhir tadi kita melakukan mengisi LKPD ya, lembar kerja siswa. Bagaimana? Kalian bisa? Alhamdulillah ya. Kegiatan kita berikutnya adalah kegiatan penutup ya kan. Sebelum Bapak simpulkan, Bapak minta refleksi dari kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana menurut kalian? Dari setiap kelompok ada. Kelompok ini disilahkan kepada Rapa. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pelajaran yang menarik Pak, habis itu saya berpesan sama pembikinan logo karena jarang yang mau menunjukkan identitas kan Pak. Jadi harus menggambarkan secara gambar. Iya, terima kasih Rapa. Berikutnya dari sini silakan Nabila. Jadi tahu sih, jadi kayak kan tadi kan ngisi suku budaya gitu kan, jadi tahu budaya, terus juga agama gitu-gitu, terus sama tadi bikin filosofi juga, bikin banyak pengetahuan. Jadi menarik pada hari ini. Baik, selanjutnya kelompok ini siapa perwakilannya? Ya silakan. Pembelajaran pada hari ini sangat menarik menurut saya, terutama pada pembuatan logo kayak gitu, karena itu menunjukkan identitas diri kita dan juga kelompok kita. Selain itu juga dari menjawab soal LKPD, saya juga cukup tertarik karena kita juga jadi lebih tahu tentang suku-suku dan juga agama-agama di Indonesia. Baik, tepuk tangan. Lanjut kelompok ini. Silakan. Sangat seru menambah wawasan kita, terus kita jadi tahu tentang suku-suku, semuanya identitas nasional dan internasional. Baik, silakan kelompok ini terakhir. sangat seru Pak, menarik karena dari itu kita jadi tahu identitas dari setiap komunitas, terus juga jadi makin tahu dari suku-suku yang ada di Indonesia, agama gitu. Baik, terima kasih. Nah, demikianlah refleksi dari kalian. Jadi Bapak simpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang identitas nasional, bahwa identitas nasional itu melekat pada setiap bangsa, ya kan? Kalau identitas kelompok melekat pada identitas kelompok masing-masing, ya kan? Kemudian faktor pembentuknya tadi ada berbagai macam, ada kebudayaan, ada suku bangsa, dan sebagainya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.